Fatihah berapa hurufnya? Al-Baqarah berapa hurufnya? Ali Imran berapa hurufnya? Itulah ulama kita yang terkenal, namanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya, orang Banten tapi meninggalnya di Makkah Al-Mukarramah. Wafatnya beliau 1897. Ya, 97. Beliau dikenal dengan Sayyidu Ulama'il Hijaz, katanya penghulunya ulama Hijaz. Karena orang-orang Indonesia ini banyak di sana yang jago-jago itu kan. Ya, ada Syekh Sirot Garut, ada siapa lagi jago-jago ulama-ulama. Dulu ulama-ulama itu pergi ke sana kenapa? Menghindari penjajahan. Pergi nuntut ilmu dengan harapan pulang nanti bisa melakukan namanya perubahan. Tapi ada yang kondisinya tidak benar, tidak pulang lagi di sana. Ya, seperti kita sering haul kita, namanya Syekh Abdus Somad Al-Filimbani. Ya, Al-Filimbani orang Palembang. Ya, Al-Mahdali. Begitu ke Mekah, mau pulang ke sini, diajak oleh ulama Patoni, namanya Syekh Daud Patoni, mampir ke Patoni dulu. Karena kalau ke sini, di sini dulu penjajahnya agak-agak galak sedikit, tidak boleh ngumpulin orang begini. Ya, maka Sultan kita Mahmud Badaruddin II, Badaruddin I dibuang. Di mana? Maluku sana, sampai meninggal. Ya, ulama hafal Quran, yang satunya di Ternate, yang satunya di Tidore, ada pulau sendiri itu. Tapi pesan-pesan untuk mempertahankan tanah air tercinta ini dari penjajahan terus disampaikan. Terus disampaikan oleh beliau, gelora untuk melawan penjajah itu. Tapi dengan segala keterbatasannya, kalau sekarang kan enak komando angkat HP kan jadi. Dulu mau kirim apa, waktunya kan panjang. Ya, maka gerakan-gerakan itu akhirnya terciumkan oleh pemerintah Thailand. Pemerintah Thailand lihat ini, komando ini. Maka sebagian ulama yang pulang-pulang dari ke Thailand kembali lagi ke Saudi sana. Beliau ditangkap. Ya, tahun 1832. Ditangkap, akhirnya dibunuh. Dibunuhnya dengan terakhir sekali dia disembelih. Kepalanya dipisahkan. Kepala dikasihkan pada kerajaan, badannya dimakamkan, dibumikan di tengah-tengah perkebunan sawit. Lama itu tidak ada yang tahu, pokoknya mati gitu aja, meninggal aja. Tapi akhirnya ketemu makamnya itu, kuburannya itu ketemu. Ya, ketemu. Sudah menulis banyak tulisan-tulisannya gitu yang sampai sekarang ya. Ya alhamdulillah naskah-naskah dari Syekh Abdus Somad itu terpelihara dengan keluarganya itu. Tapi yang lain kemana? Kita bukan dijajah. Ya, sekedar kita tidak bisa berbuat apa-apa, hasil-hasil dari perkebunan kita, rempah-rempah kita diangkut ke sana, tapi hasil-hasil intelektual kita juga diangkut ke sana, dibawa itu. Tapi kalau ada waktu mana pas jalan-jalan ke Leiden, Belanda, ya Leiden itu di 14 Ulu itu, perpustakaannya Masya Allah 13 km di bawah tanah. 13 km, 1 km
itu isinya karya-karya ulama Indonesia. Yang lainnya, tapi mereka terbuka, silakan kalau mau minta juga, ingin memiliki naskah itu datang, suruh orang beli, dikasih sama dia. Mau bentuk apa? Bentuk mikrofilm dikasih. Mau kopi naskahnya itu, mau dijilid, di kopinya jilid ada. Yang penting itu apa? Wal fulusu, bayar. Satu halaman berapa itu kan? Iya. Saya termasuk kakek saya ya. Kakek saya Habib Agil yang wafat di mana? Di Solo tahun 48. Ayah saya waktu beliau meninggal itu umurnya masih 13 tahun. Jadi enggak tahu yang model begitu. Ternyata diangkut juga ke sana. Tahun 81 ada orang Belanda ke 13 Ulu itu namanya Peter. Peter ini ingin menulis disertasi tentang kakek saya itu. Maka dicari keluarganya mana. Ketemulah sama ayah saya. Oh, kamu mau begitu? Iya, kata ayah saya beri semuanya. Tapi satu, minta semua naskah karyanya ayah saya, kata abah saya, kasih saya dulu, kasih sama dia, tersimpan, ya. Nah kalau yang tidak begitu itu hilanglah. Ada ulama besar di Sukabumi itu namanya Syekh Kiai Ahmad Sanusi, muhaddis, karyanya banyak, tapi sebagian besarnya di mana? Di Leiden sana. Dicatat katanya dalam apa sejarahnya itu dari informasi murid-muridnya, karena beliau ditembak oleh Belanda, yang melawan, ditembak, naskahnya dibawa, sebagian kecil saja yang tinggal di rumah itu. Ya, saya miliki itu, ada 31 kitabnya, yang 50-an masih di Belanda sana. Begitu kejamnya ya penjajahan itu. Nah, tokoh kita adalah Syekh Abdus Somad Al-Flimbani itu. Jadi dikenal, ya dikenal. Nah, maka dari situ, kalau kita lihat perjalanan dakwah itu dari zaman Rasulullah sampai dengan sekarang ini, itu sudah melalui satu proses panjang, iya kan? Keilmuan terus bersambung. Itulah kehebatan ilmu agama. Ilmu agama mau apa? Mau hadis. Hadis, buku siapa yang mau kita pelajari? Oh, bukunya Sahih Bukhari. Sahih Bukhari. Sahih Bukhari itu belajarnya dari siapa? Sampai kepada ceritanya Rasulullah itu. Semuanya lengkap, ada semua dalam ilmu hadis. Maka ketika kita belajar Sahih Bukhari, kita gurunya siapa dulu? Gurunya pernah enggak belajar Sahih Bukhari itu? Guru-gurunya sampai kepada Imam Bukhari itu berapa banyak? Nah, tergantung. Orang itu umurnya kan enggak sama. Kalau umurnya rata-rata tua semuanya, maka mata rantai sanadnya itu tidak banyak. Tidak banyak. Ya, itulah yang disebut dengan rawinya itu, yang ada dalam sanadnya mempunyai kelebihan, umurnya panjang, namanya mu'ammarin. Kalau disebut an mu'ammarin fulan bin fulan, bukan mu'ammar qari kita, bukan. Orang itu umurnya umur panjang itu berapa? Umur panjang itu berapa? Kalau untuk kita siapa berapa itu? 90 ke atas. Ya, umur 90 itu kalau orang udah umurnya 90, dia punya keistimewaan apa? Dia sudah menjadi tawanan di muka bumi ini.
Yang keduanya sudah diampunkan dosa kesalahannya dulu dan akan datang. Kalau sudah tua begitu, dia ngangkat doa, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu, itu bisa memberi syafaat kepada keluarganya. Nah, itulah namanya mu'ammarin. Itu yang ditradisikan sama ulama-ulama kita dulu. Ngajinya itu jelas dia dapat dari mana sampai kepada penulis kitab yang kita kaji itu. Itulah namanya sanad. Ya, apalagi baca Quran. Ya, Quran belajar kita harus ada sanadnya. Guru kita yang ngajar itu dia belajarnya dengan siapa? Karena Quran ini kan jangan sampai salah hurufnya, makharijul hurufnya. Itulah namanya al-musyafahah wat talaqi. Ada talaqqinya. Kalau huruf Al-Quran salah, salah artinya. Salah artinya, satu huruf saja dia berbeda maknanya. Antara ada titik, tiga ada titik saja, sudah berubah dia. Maknanya sudah berubah. Nah, inilah yang kita lestarikan. Ya, kalau ada yang ngajarnya ndak punya sanad seperti itu, berarti dia belajarnya liar. Kalau gurunya sudah liar, maka muridnya insya Allah lebih liar lagi. Ya, maka hati-hati. Apalagi masjid sebesar ini, cari guru-guru yang betul-betul qualified, betul-betul bisa dipertanggungjawabkan ilmunya itu. Ya, datang ngajar kiai, ada buku enggak di rumah, satu buah buku juga enggak punya. Terus apa yang diajarkannya? Kan kita baca dulu kalau ngajar. Berapa banyak bacaan kita baru kita bisa mengajar orang. Ini buku juga di rumah enggak punya. Iya, punya juga kadang-kadang satu buku fotokopi lagi, bukan buku aslinya. Ya, bukan namanya kita majang buku, bukan. Itu ngajari kita bahwa kita dalam mempelajari agama itu ada bukti datanya itu. Jangan katanya, menurut ceritanya, konon kabarnya. Dulu saya dengar begitu, bukan. Kita sekarang itu perlu buktinya. Bukti itulah buku, buku itulah yang ditulis oleh para ulama-ulama terdahulu. Maka kita kalau mengikuti ya perkembangan ini, tidak ada namanya kata-kata kita berhenti belajar, tidak. Maka Rasulullah katakan, utrubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Artinya apa? Tidak ada kata selesai belajar. Bertambah tinggi, ya bapak kita profesor, doktor, sudah selesai belajar? Belum. Dulu waktu saya kuliah dulu di IAIN Palembang itu, kalau selesai kan DRS. Kata guru saya, DRS itu darosa. Darosa itu baru mau belajar. Padahal sudah sarjana. Ya, darosa katanya. Begitu dia lanjut nanti S2, itu baru mulai belajar, mencari tahu dan paham dari data-data itu. S3 selesai belajar? Belum. Baru selesai belajarnya di bangku kuliah. Tapi di masyarakat belum. Iya kan? Iya. Nah, Nabi ngajarkan itu. Diajarkan bahwa apa? Sahabat-sahabat itu dibekali dengan apa? Wahyu. Ada ayat turun, dijelaskan tadi Jibril menyampaikan wahyunya, dibacakan baru 2 kali 3 kali Nabi tanya, sudah hafal belum? Sudah, kata. Ya, beda dengan kita.
diulang berapa kali oleh guru kita, yang hari ini dihafal diulangi besok pagi, yang hari ini hilang. Iya, hafalnya dapat 5, hilangnya 6. Iya kan? Iya. Ya, sahabat-sahabat kan begitu itu. Nah, Rasul dibangkitkan untuk siapa? Untuk kita atau untuk semua? Yang selalu di TV, Islam itu rahmatan lil alamin gitu. Istilah baru aja, yang moderasi beragama apa itu. Zaman saya menteri dulu, kita buatkan buku sama Pak Hamzah dulu, Islam rahmatan lil alamin. Artinya yang bisa memberi, menebar kasih sayang untuk semuanya. Kalau yang namanya lil alamin itu bukan untuk kita saja, tapi orang-orang selain kita yang beda dengan kita juga harus menerima itu, cinta dan kasih sayang itu. Maka wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bukan lil mu'minin. Iya kan? Lil alamin, lil alamin itu apa? Berarti orang kafir juga yang tidak beriman seperti kita mendapatkan percikan rahmat junjungan Nabi besar Muhammad. Yang kedua yang harus kita niatkan ketika masuk ke bulan Maulid ini apa? Tadi itu, fattabi'uni. Kita berikrar, niat, berjanji kepada Allah untuk menjadikan Nabi itu sebagai contoh dan tauladan kita, lahir dan batin. Maka yang namanya ucapan Nabi, perbuatan Nabi, takrirnya Nabi, betul tidak semua perbuatan Nabi yang harus kita ikuti kan? Af'alur Rasul itu macam-macam. Ada af'alur Rasul, posisinya sebagai Nabi dan Rasul, posisinya sebagai manusia biasa. Itu tadi dikaji dalam ilmu usul fikih. Apakah ada unsur tasyri'nya ataukah tidak? Ya, tapi sudah dibatasi. Kalau Rasul sudah lakukan, kita ikuti. Yang bukan untuk khususnya beliau ya, khususiatul Rasul. Rasul punya istri berapa? Oh, terus saya juga mau begitu, nggak boleh. Ya, masa bos sama anak buah sama? Nggak bisa kan? Iya. Ada tata cara yang disampaikan. Tapi ketika itu menjadi bahagian tradisi beliau yang sifatnya mubahat, ya tinggal kita pasang niat mengikuti Rasul atau tidak. Maka niat itulah yang membedakan antara tradisi dengan syariah itu. Rasul makannya tangan kanan, kita makannya tangan kanan juga, tiap hari begitu. Tapi tidak pernah kita niatkan saya makan tangan kanan mengikuti Nabi, tidak ada pahalanya. Iya kan? Tapi kalau ikut dengan apa? Dengan niat, itu ada pahalanya sekecil apapun. Oh, Rasul kalau tidurnya sebelah kanan, dia miringnya ke kanan tidak ke kiri. Begitu mau tidur, saya ikut sunnahnya Nabi, tidurnya ada pahalanya. Ya, tapi kalau tidak diniatkan, berarti tidak menjadikan Rasul itu sebagai contoh dan tauladan. Nah, di bulan inilah kita memperbanyak membaca solawat. Ya, berapa kita? Kalau tahun lalu 1000 misalnya sehari, tahun ini paling tidak naik 1000, 2000. Iya. Oh, bagaimana ngitungnya? Ya enggak perlu pakai hitung-hitung juga. Ada tasbih bagus. Enggak ada tasbih, kemanapun kita berjalan, duduk kita, baca sholawat. Kenapa? Itulah bukti cinta kita kepada Rasulullah. Ingin bertemu Rasul, sholawat enggak pernah. Bagaimana? Iya kan? Ada yang sampai 5000 satu hari dia duduk dia. Kalau sudah terbiasa, tidak memerlukan waktu yang lama. Tapi karena kita tidak biasa,
maka tidak lancar. Ya, nah sholawatnya kan luar biasa. Sholawat, kita kenal ada sholawat apa? Nariyah kata. Ya, sholawat nariyah. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman. Itu luar biasa. Khasiatnya, faedahnya itu luar biasa. Kalau tidak lancar, satu sholawat itu lama kita baca. Tapi kalau lancar, cepat. Ya cepat. Apalagi guru-guru kita dulu, saya dulu ijazain kalau baca sholawat nariyah itu ketika ada apa? Ada masalah-masalah yang sedang dihadapi, baca itu 4.444 kali. Kenapa harus angkanya 4? Wallahu a'lam. Itulah pengalaman dari ulama-ulama terdahulu. Mau apa? Ada masalah apa saja, selalu kita diskusikan di YouTube itu. Ya, dia akan membuka jalan, membebaskan kita dari berbagai kesulitan. Dulu ada mahasiswa saya, ITB, Wawan nama, mahasiswa di Pasca. Dia datang sama saya, Ustadz katanya, saya ini punya masalah. Apa masalahnya? Saya sudah kawin 12 tahun, tapi tidak punya anak. Terus usahanya apa? Pergi ke dokter, sudah Ustadz. Apa hasilnya? Katanya semuanya subur. Tapi sayanya yang salah. Salahnya di mana? Katanya di ginjalnya ada batu. Batu itulah yang menjadikan tidak bisa memberikan pembuahan. Kata dokter harus dioperasi. Nah katanya, dengar operasi itulah saya langsung pingsan. Benar-benar dosen ITB. Takut dia dengan jarum, dengan apa, apalagi dengan operasi, krotok-krotok bunyi apa? Bunyi gunting pisau. Terus bagaimana? Jadi kamu mau keluarkan batu itu? Iyalah Ustadz, kalau bisa begitu. Oh bisa, insya Allah. Nggak ada yang tidak bisa itu. Kalau kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kasih ijazah itu. Nanti dengan membaca ini keluar nanti. Malam ini, tapi tidak boleh putus. Langsung sekali duduk itu 4.444 kali. Dibacanya langsung malam itu juga. Malam dikerjain. Karena dia tidak lancar, lama. Mulai habis isya sampai dengan jam 2:30 baru selesai. Sudah ngantuk-ngantuk dia, tidak putus. Capek dia, akhirnya tertidur. Saya pesanin, kalau nanti mau buang air kecil, jangan di kloset, biar di luar. Tapi biar batunya keluar, tidak masuk nyemplung situ. Betul. Jam-jam 3:30, 4 itu rasa sakit dia, mau kencing. Gimana ini? Pegangan dia di kamar mandi itu. Tahu-tahu keluar, keletuk. Itu sebesar kelereng. Bayangin, nahan sakitnya itu. Diambilnya, dibersihkannya, dia nangis di kamar mandi itu sampai subuh. Saking apa? Saking senengnya. Dia rasa blong dia kan. Besok pagi langsung ke kantor saya. Saya direktur pasca sarjana waktu itu. Datang peluk saya, nangis. Nah kenapa? Wah nangis. Nggak bisa ngomong dia. Ustadz, Ustadz apa? Putus-putus. Ini Ustadz gitu. Tunjukinnya batunya itu tuh. Jadi keluar Ustadz semalam, alhamdulillah. Terima kasih. Itu kekuatan sholawat. Sekarang pergi ke dokter, minta di ronsen lagi.
Di ronsen sama dokter, kata dokter, "Loh kok hilang batunya? Kamu operasi di mana?" Nangis dia, "Saya enggak operasi dokter," kata, "tapi saya ada yang guru saya nyuruh saya baca sholawat nariyah, saya lakukan itu. Ini batunya dokter." Ya Allah, kata, "Hebat kamu. Kalau begitu selesailah masalahmu. Ya tinggal Allah saja kan?" Iya. "Ya mudah-mudahan dokter," katanya, "doakan saya punya anak," katanya. Tahu-tahu tiap tahun keluar anaknya itu. Sampai 6 anaknya. Datang lagi sama saya, "Pak, bagaimana untuk menghentikannya ini?" Nganti. Itulah manusia, saya bilang. Tidak punya anak, mau punya anak. Sudah dikasih anak setiap tahun keluar. Mau bagaimana caranya lagi kan? Ya, itulah manusia. Maka menyebut nama Rasulullah itu nilainya, ya, "Man shalla alayya marratan wahidah sallallahu alaihi biha asyara." 1, 10, 10, 100, 100, 1000. Ya, udah baca itu. Saya kalau pakai tasbih, nanti ketemu saudara-saudara yang lain itu tasbih lagi bid'ah itu katanya. Apalagi tasbih yang apa, zaman Nabi tidak pernah ada itu katanya kan. Iya, nggak usah dipermasalahkannya begitu-begitu itu. Iya kan, tasbih itu untuk ngitung, kecuali yang ceklek ngangguin orang kan. Dulu kan besar itu, supaya kalau sekarang kan kecil pegang itu kan, ada angkanya. Iya kan, kita bisa baca sebanyak-banyaknya. Nah kemudian dalam keseharian kita beribadah, mengikuti petunjuknya junjungan Nabi besar Muhammad, sholat, ngikutilah sunnahnya Rasulullah. Kan tidak bisa, "Oh Rasulullah kalau sholatnya panjang-panjang ayatnya," ya disesuaikan kemampuan kita seberapa. Iya kan? Ramadan diskusi melulu. Kalau di Jakarta itu dicari, saya memang orangnya NU saya katanya, sholatnya 20, tapi saya keliling dulu, cari tahu dulu mana masjid yang paling cepat selesainya. Itu yang dicari. Iya kan? Yang satu, "Oh saya bukan, saya 8, saya tidak 20. Mencari juga yang paling cepat juga. Padahal yang dibaca sudah apa? "Inna a'tainakal kautsar, qul huwallahu ahad." Itu yang dibaca. Iya, kita bukan mengikuti yang begitu itu, tapi bagaimana sholat kita itu khusyuk. Iya kan? Khusyuk. Nah khusyuk itulah yang perlu kita cari, bukan kita bertanding cepat. Kalau bertanding cepat, yang di Blitar itulah nomor 1. 23 rakaat itu cuman berapa? 7 menit. Walk. Kalau yang tua-tua seperti begini ini pulang sudah selesai itu. Iya, dengkulnya besok, iya sudah copot semuanya. Iya, saya waktu bulan puasa itu pas saya di Jordan ketemu dengan ulama-ulama. Saya lihatkan tuh contoh sholat itu. Saya mahadha katanya. Apa ini? Ya dia bilang ini taraweh di Indonesia. "Ah," katanya, "haram," katanya. Kata iya. Walk. Apa ini baca katanya kan gitu. Saya ceritakan, inilah sholat tercepat di dunia. Iya kan? Ada lagi yang lebih cepat dari itu kan? Ada lagi. Iya kan? Iya. Tapi kita selalu mendengar, "Sallu kama ra'aitumuni usolli. Haji khudhu anni manasikakum." Ini aku contohkan. Ikutilah menurut kemampuannya masing-masing. Maka Rasulullah itu contoh dan tauladan buat kita.
Nah kalau sudah contoh dan tauladan, itu berarti kita menjadikan Rasulullah itu betul-betul sebagai uswatun hasanah. Ngomong caranya Nabi, berpakaian ya caranya Nabi, menutup aurat. Iya, ngomongnya Nabi itu la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufah. Nggak ngomong, nggak berbuat, melainkan yang keluar itu adalah perbuatan yang baik. Iya, ngakunya umat Nabi Muhammad tapi kasarnya setengah mati, akhlaknya tidak. Ini yang rusak sekarang. Maka kita kembalikan itu, ya, pembinaan akhlak dan budi pekerti itu menjadi bahagian dari tugas kita semua sebagai pribadi, sebagai orang tua, sebagai pimpinan, sebagai apa, semuanya kita kembalikan. Dengan demikian itu berarti masuklah kita di dalam kelompok orang-orang yang menjadikan Rasulullah sebagai contoh dan tauladan. Mungkin sampai di sini ya. Iya, banyak yang sudah lihat jam tuh di belakang tuh. Ayo, saya lihat jam juga di depan ada itu. Baru jam berapa? Jam 8.30. Iya, jam 8.30. Mudah-mudahan bermanfaat, dan ini silaturahim kita, dan inilah cara kita, ya, cara kita untuk menyampaikan rasa gembira kita, ya. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Ada yang lain mungkin dengan caranya lain lagi. Semuanya tujuannya satu. Inilah bukti cinta kami kepada seseorang yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Tadi di surah apa saya? Sholawat, ngaji. Oh, ngaji. Satu ayat ya. Satu ayat. Apa surat apa tadi? Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. ولما
رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وصحبه الأخيار. Itu cara di Iran, ya, di Iran sedikit-sedikit sholawat Allahumma. Cuman di Iran sampainya wa alihil athar saja, tidak ada wa sahbihil akhyar, tidak ada.
karena beda pemahamannya sama kita. Ya, kita keluarganya yang suci bersih dan sahabat-sahabatnya semuanya orang baik-baik. Ya, saya ke sana ke Iran. Saya sudah berapa puluh kali ya ke Iran itu, Dewan Hakim, seminar, dan saya diangkat sebagai wakil ketua Lajnah Tashih Al-Quran dunia yang pusatnya itu di Iran. Dia ada rapat-rapat ke sana, dia ada haflah-haflah, sholawat katanya. Presiden ngomong nanti ini, sholawat katanya. Sampainya athar saja, akhirnya enggak. Saya tambahkan, terus diginiin sama menteri, nah, laisa kulluhum, enggak semuanya katanya kan, enggak semuanya. Maksudnya yang sahabat yang baik-baik ada, tapi tidak semuanya. Itu akidahnya beda sama kita. Ya, namanya adalatus sahabah itu. Maka yang baik-baik itu ya hanya berapa itu. Maka mereka hanya mengakui yang baik itu hanya Sayyidina Ali, keluarganya Nabi, Ahlul Bait. Nah, yang namanya keluarga itu, siapa yang disebut keluarga? Suami, istri, anak, itu kan keluarga, iya kan? Pertanyaannya, kenapa istrinya Nabi tidak dijadikan keluarga? Siti Aisyah bukan keluarga, Siti Hafsah bukan keluarga. Apa kata mereka? Siti Aisyah dulu pernah memerangi Ali bin Abi Thalib. Hafsah itu diamanati Al-Quran yang sudah dikumpulkan pada zamannya Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab menjadi khalifah, naskah itu dititipkan kepada putrinya yang bernama Hafsah itu. Sudahlah, langsung dirubah-rubah, dimanipulasi semua. Ya. Itu pandangan mereka. Al-Quran itu dulu 17.000 ayatnya dikorupsi sama yang namanya Hafsah itu 11.000, tinggallah 6.000. Benar enggak itu? Kata mereka. Ya kan, kata mereka. Ya. Maka mereka enggak seneng ya. Itu terapresiasi di dalam perilaku mereka. Adi Abu Bakar tidak senang, Utsman tidak senang, Umar tidak senang. Itu namanya sabotase semua. Yang berhak menjadi khalifah ketika Nabi meninggal itu Ali bin Abi Thalib, tapi direbut sama semua ini. Ya, itu pandangan mereka. Silahkan saja. Ya, tapi yang penting mereka itu kan cinta sama Ahlul Bait. Ya, luar biasa kalau mereka cintanya, luar biasa dia. Dipasang itu Al-Husaini, Al-Hasani, dibuatnya itu. Tapi di satu sisi berkaitan dengan sahabat begitu. Ya, enggak semuanya katanya. Ya, yang itu hanya yang begitu-begitu saja. Maka muncullah di kalangan mereka itu syahadat-syahadat itu. Jadi kalau dibaiat dia menjadi orang Syiah, pasang syahadat. Syahadatnya jelek-jelekin yang tadi itu. Ya. Tapi buku paling murah di dunia. Beli buku di Iran itu subsidi pemerintahnya 70%. Jadi harganya cuma 30 saja. Jadi kalau kita beli buku harganya 30, duitnya 100, dapat 3 itu. Tapi kalau beli di tempat lain
100 itu dapat 1. Ya, oh dibelilah buku, dan tidak ada toko buku yang beda harga, semua sama. Kalau ada beda 1 rupiah pun, 1 rial pun, ya dia duitnya rial juga, itu pemilik tokonya langsung ditangkap, dihukum dia 10 tahun, denda 10 juta rial, tidak ada ampun. Jadi mereka taat-taat betul. Ya tinggal kita masuk toko buku, beli apa? Turunin semua. Ini. Masukin karton, hitung. Nanti sekian karton, berapa bayarnya? Dolar berapa? Ya $300 saja. $300 kan cuma 4 juta. Bukunya sekian banyak itu. Kita di sini, Masya Allah, beli buku kecil saja 250.000 kan, 300.000. Ini buku yang berjilid-jilid, harganya segitu itu. Itulah kepedulian, ya. Jadi saya termasuk yang punya referensi tentang Syiah itu lengkap, 2 lemari besar, ya. Kalau mau lihat itu nanti ke Pascasarjana, saya wakafkan di Pascasarjana itu, supaya kita ketika berbicara Syiah jangan katanya, menurut ceritanya. Nah, ini bukunya lengkap gitu kan, ya. Itulah ilmu penelitian, silahkan lakukan, ya. Jadi kita persahabatan kita terus baik, terjalin terus dengan baik. Ada buku dikirimnya, oh saya minta nih buku ini dikirim sama kedutaan itu, oh saya ini ada apa-apa langsung mereka telepon, nanti kita ada acara ini, iya gitu, ya. Hubungan kita baik. Nah, itulah apresiasi dari akhlaknya Rasulullah. Boleh beda, tapi kita tetap satu. Kita bersaudara. Ya, masalahnya nanti siapa yang paling benar nanti itu di akhirat sana. Ya, kita ribut cara sholat ini. Yang ndak sholat di luar itu ndak kita ajak masuk masjid supaya sholat. Tapi yang di dalam masjid yang sudah sholat bagus-bagus diributin melulu, diajak diskusi melulu. Kenapa begini kamu? Yang benar itu kan begini. Yang ini bukunya fotokopi, bukan buku yang asli. Jadi kita hati-hati dengan ya kelompok-kelompok yang begitu itu, yang suka nyalah-nyalahkan itu. Kita tidak boleh nyalahkan. Ada kekurangan wajar, ada kelebihan itu yang kita angkat ke permukaan. Mari kita berdiskusi, iya kan? Itulah akhlak. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Langsung ditutup ini. Langsung pakai doa, Masya Allah. Habis ini Baryani berarti. Iya. Mari kita baca surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada orang tua kita, guru-guru kita, dan orang-orang yang ikut andil di dalam membangun masjid yang kita tempati ini. Kekurangannya dengan Fatihah ini kita juga harapkan segera selesai. Amin. Amin. Ya, diampunkan segala dosa kesalahannya, diterima amal ibadahnya, dan mendapatkan tempat yang sangat terhormat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anta ahaqqu man ubid wa ahaqqu man dzukir wa ajwadu man a'ta wa akramu man su'il. Fanas'aluka Allahumma an tuyassira umurana wa taqdi hawaijana wa tahhira qulubana wa taj'alana ya Allah
mimman ahabba liqa'aka wa liqa'a nabiyyika wa rasulika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi